Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Namun kali ini di pelajaran Telkom. Kali ini kita di pelajaran KSI, Keamanan Sistem Informasi, dan tugas pertama kita juga disuruh membuat PowerPoint untuk membahas security ya, keamanan aplikasi dan semacamnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sistem keamanannya milik Apple. Kenapa kok Apple? Ya nanti akan saya jelaskan. Oke, perkenalkan, nama saya Rangga Prasetya dengan NIM 056 dari Sistem Informasi A 2019. Oke, sekarang yang pertama, mengapa Apple itu istimewa? Kenapa sih kok saya mengangkat Apple, nggak mengangkat aplikasi yang lain atau mengangkat OS yang lain? Yang pertama, dikenal sebagai operating system paling aman. Kenapa kok paling aman? Ini sudah dibuktikan di banyak website dan forum ya, kalau menyebutkan bahwa OS yang paling aman untuk sekarang adalah macOS melewati Linux. Apa? Nanti juga akan ada penjelasan lebih mendalam karena kita hari ini akan membahas security-nya. Yang kedua, memiliki operating system yang stabil. Operating systemnya Apple itu menurut saya ya, itu istimewa sekali karena walaupun dia memiliki spesifikasi minimum yang nggak setinggi laptop gaming yang memakai OS Windows, tapi dia tetap stabil walaupun dia memiliki VGA yang bukan VGA high end class gamer, namun sistemnya tetap stabil. Itulah yang membuat Apple itu istimewa. Itu di samping security-nya ya. Dan di sini yang saya maksud dengan stabil adalah walaupun memiliki security berlapis seperti itu, dia tetap nggak mengganggu kinerja OS-nya, nggak mengganggu kinerja dari operating system. Jadi dia tuh nggak perlu tambahan antivirus dan lain-lain, dia tuh sudah mempunyai operating system yang sangat stabil dan sangat aman. Yang ketiga, selalu memberikan update operating system untuk stabilitas dan keamanan. Ini yang paling penting ya, kita membeli sebuah produk dan after sales-nya itu salah satunya adalah memberikan update dari operating system tersebut. Tujuannya adalah kalau misalnya ada bug version, di mana bug itu adalah celah dari keamanan, celah dari celah dari operating system pada versi saat itu, diberikan update oleh Apple sendiri agar OS-nya itu semakin baik. Jadi bug tersebut akan ditutup dan meningkatkan stabilitasnya. Kalau OS ngebukan juga pasti ada nggak stabilnya, mungkin ada yang CPU-nya overload, ada yang RAM-nya overload dan lain-lain. Dan yang keempat, operating system yang dibangun sendiri oleh Apple menggunakan basic Unix. Terus kenapa ini istimewa? Karena operating systemnya itu dibangun oleh Apple sendiri, maka Apple itu sangat mengerti OS-nya. Karena ya kayak kita misalnya bikin nasi goreng sendiri, terus kita makan nasi gorengnya. Nah kita tahu, oh ini kurang ini nih bumbunya, kurang bumbu ini, oh ini terlalu seperti ini, oh ini seperti ini. Jadi Apple itu bisa menyesuaikan apa yang kurang dari OS tersebut. Dan karena mereka itu membuatnya sendiri, maka mereka itu tahu mendalam tentang OS tersebut dengan basic Unix. Jadi Apple bangun OS sendiri dengan basic Unix. Oke, lanjut ke bagian kedua. Lalu bagaimana security-nya? Karena tema kita hari ini membahas security, maka kita akan tinjau dari sisi security-nya. Dan ini yang dikatakan oleh Apple. Ini saya kutip semuanya dari websitenya ya. Yang pertama, Apple itu menjamin keamanan dan biometrik perangkat keras. Jadi biometrik itu keamanan yang pakai bio itu anggota tubuh kita ya, misalkan face recognition wajah atau fingerprint. Jadi ini mereka menjelaskan perangkat keras yang membangun landasan untuk keamanan di perangkat Apple, termasuk secure enclave, mesin crypto AES khusus, Touch ID dan Face ID. Touch ID itu touch itu loh, bukan fingerprint. Face ID itu face recognition-nya. Keamanan sistem, fungsi perangkat keras dan perangkat lunak terpadu menyediakan boot aman, pembaruan dan proses pengoperasian sistem operasi Apple. Jadi Apple ini kalau booting ke booting ke operating systemnya, dia itu bootingnya secara safe boot. Dalam arti dia tuh bootingnya itu dijamin aman, nggak ada
aplikasi-aplikasi yang bisa nembus sebelum booting. Jadi sebelum booting atau waktu booting ada aplikasi yang menyusup itu nggak bisa. Jadi dia ini dijamin aman. Pembaruan dan proses pembaruan tadi ya, update yang disebutkan di awal tadi. Enkripsi dan perlindungan data, arsitektur dan rancangan yang melindungi data pengguna jika perangkat hilang atau dicuri, atau jika orang atau proses yang tidak berwenang mencoba menggunakan atau memodifikasinya. Ini sangat penting ya. Rancangan yang melindungi data pengguna jika perangkat hilang atau dicuri. Ya, misalkan kita punya device nih, katakanlah HP, iPhone. Terus iPhone kita ini dicuri. Ketika HP kita dicuri, kita kan di HP itu kan banyak data. Masa kita mau sih data pribadi kita itu diambil sama orang, dicuri sama orang? Jadi udah kita kehilangan HP, kehilangan data pribadi pula. Iya kalau data pribadinya itu ya nggak seberapa penting. Tapi kalau data pentingnya macam pekerjaan, terus mungkin ada foto KTP dan foto lain-lain, mungkin ada kita misalkan nyimpen pin bank di notes atau password apa di notes gitu. Hal seperti itu, hal yang sangat-sangat sangat personal, itu harusnya memang dilindungi. Jadi walaupun HP kita itu hilang, datanya di dalamnya tetap terlindungi. Jadi Apple menjamin keamanan itu. Selain itu, jika orang atau proses yang tidak berwenang mencoba menggunakan pelindungannya. Jadi misalnya ada orang nge-hack itu nggak bisa ya, nggak bisa karena datanya itu dienkripsi. Oke, lalu untuk keamanan aplikasi, perangkat lunak dan layanan yang menyediakan ekosistem aplikasi yang aman dan mungkin aplikasi berjalan dengan aman tanpa mengganggu integritas platform. Ini yang biasa saya bilang OS-nya stabil tadi ya, udah aman, stabil pula. Lalu ada keamanan layanan upload, identifikasi, pengelolaan kata sandi, pembayaran, komunikasi dan menemukan perangkat yang hilang. Jadi udah udah dienkripsi tadi. Terus ada untuk identifikasi device. Jadi device ini tipenya apa, terus kalau misalnya udah dikasih iCloud atau Apple ID itu punya siapa device ini. Jadi misalnya kita nemu HP, kita tancapkan, kita mau login gitu, kita mau bobol, misalkan kita coba lihat iTunes, gitu. Nanti itu kelihatan, oh ini device-nya punyanya ini, dan device ini hilang, kamu harus kembaliin. Untuk pembayaran, komunikasi dan bilang yang seperti tadi ya, misalnya hilang itu dia bilang bahwa paket ini hilang, dan itu bisa dilacak lewat GPS. Keamanan jaringan, protokol jaringan standar industri yang menyediakan pengesahan dan enkripsi data yang aman pada saat transmisi. Jadi waktu kita transmisi data ya, waktu kita internet atau kita connect wifi itu dijamin encrypted, data yang kita transmit itu encrypted oleh Apple. Pada kit pengembang, kerangka untuk pengelolaan rumah dan kesehatan yang aman serta pribadi, serta ekstensi perangkat dan kemampuan layanan Apple terhadap pihak ketiga. Jadi intinya Apple ini kalau ada third party atau aplikasi pihak ketiga itu strict mereka. Strict, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi aplikasi itu agar bisa berjalan dulu. Ada manajemen perangkat aman. Metode yang memungkinkan pengelolaan perangkat Apple, mencegah penggunaan tidak sah dan memungkinkan penghapusan jarak jauh jika perangkat hilang atau dicuri. Nah, ini kalau misalnya perangkatnya hilang, bahkan data kita itu bisa kita hapus. Jadi misalkan tadi katakanlah orang yang jago ya, ada orang yang jago mau ngebobol HP kita merasa nggak aman gitu, wah udah data penting jangan sampai orang tahu ini. Terus kita bisa hapus data itu dari Apple Center itu. Kita wipe out device gitu, delete files from the device. Itu nanti filenya akan hilang semua. Filenya hilang dan itu masih ke-encrypt. Bahwa device ini punyanya si ini. Ya, device punya kita ya akan terdaftar sebagai email kita. Jadi nggak kayak misalnya data dihapus terus habis itu kembali ke setelah pabrik, nggak. Jadi datanya doang yang hilang tapi terenkripsi, HP-nya terenkripsi, nggak bisa dibuka. Jaga-jaga kalau misalkan ada yang bisa nge-bypass dan datanya ada. Seperti itu. Sertifikasi keamanan dan privasi, informasi mengenai sertifikat ISO, validasi kriptografi, sertifikasi common kriteria, dan program commercial solution of classified. Jadi ada sertifikatnya ya, bahwa Apple itu sudah mengantongi sertifikasi untuk keamanannya. Dan ini bahkan
Ini statement yang saya kutip dari websitenya Apple ya, dari supportnya Apple. Apple berkomitmen untuk membantu melindungi pelanggan dengan teknologi privasi dan keamanan terkemuka, dirancang untuk menjaga informasi pribadi serta metode yang menyeluruh untuk membantu melindungi data perusahaan di lingkungan perusahaan. Apple memberikan imbalan kepada peneliti untuk menemukan kerentanan dengan menawarkan Apple Security Bounty. Jadi Apple ini punya tim atau Apple ini mengadakan sayembara kepada seluruh orang dunia dan orang di perusahaannya untuk menemukan bug di OS mereka, di sistem mereka. Nah, ketika ada orang yang berhasil menemukan kelemahannya dan dilaporkan ke Apple, maka mereka akan mendapatkan imbalan dari Apple. Nah, ini sangat membantu kalau misalnya Apple itu nggak tahu gitu ada bug di OS ini, ada bug di sini, kan ya namanya manusia ya pasti ada lupa-lupanya. Nah, dengan adanya security bounty ini, bug bounty kalau bahasa sekarang, bug bounty. Jadi kita itu mengadakan sayembara agar kalau misalnya ada bug dan ditemukan oleh orang itu melapor ke kita. Jadi ini loh sistemmu ada bug di sebelah sini. Nah, terus kita harus berterima kasih ke mereka. Oh iya, terima kasih karena kamu udah membantu development dari Apple, maka dikasih imbalan. Seperti itu. Jadi orang itu nggak malas kalau ada bug. Kalau ada bug di-hack aja. Nah, lebih baik daripada itu, dilapor ke Apple dan kita dapat imbalan. Itu lebih baik. Jadi mencegah aktivitas hacking ya. Oke, lanjut ke part ketiga. Apa sih fitur unggulannya yang bikin Apple ini unggul banget itu di bidang security? Apa sih yang bikin beda gitu? Selain yang saya sebutkan di atas, menurut saya yang paling membuat Apple ini aman ada dua hal. Yang pertama, ada iCloud. iCloud itu sama dengan dengan cloud storage yang lain ya. Kalau misalnya kita tahu Google Drive, terus mungkin Mega NZ itu, dan cloud lain lah, Dropbox, banyak sekarang cloud banyak. Nah, tapi Apple ini punya hal yang istimewa di cloud storage, di iCloud ini. Ini kata Apple ya, iCloud mengamankan informasi Anda dengan mengenkripsinya saat transit dan menyimpannya di iCloud dalam format terenkripsi dan menggunakan token yang aman untuk autentikasi. Untuk informasi sensitif tertentu, Apple menggunakan enkripsi menyeluruh. Hal ini berarti hanya Anda yang dapat mengakses informasi pribadi dan hanya Anda di perangkat yang digunakan untuk masuk ke iCloud. Tidak ada orang lain, bahkan Apple, yang dapat mengakses informasi dengan enkripsi menyeluruh. Ini katanya Apple ya. Jadi, waktu kita nyimpen file ke iCloud ini, filenya akan dienkripsi. Nah, waktu di iCloud-nya, ini posisinya filenya terenkripsi. Jadi waktu kita upload itu filenya terenkripsi, udah encrypted. Jadi waktu upload itu dienkripsi, lah pas di iCloud-nya ini encrypted. Terus di sini ada tokennya untuk autentikasi. Token itu intinya ibaratkan kalau misalnya enkripsi itu gembok, token itu kuncinya. Jadi ya token ini kuncinya untuk autentikasi. Dan bahkan ini untuk informasi tertentu Apple menggunakan enkripsi menyeluruh. Jadi enkripsi menyeluruh ya, semuanya dienkripsi gitu. Dan ini hal ini berarti hanya Anda yang dapat mengakses informasi pribadi dan hanya di perangkat yang digunakan untuk masuk ke iCloud. Jadi kita harus login ke iCloud dulu, baru kita dapat mengakses itu. Kalau misalnya kita mau nyolong, nggak bakal bisa. Bahkan Apple bilang bahkan Apple yang dapat mengakses informasi menyeluruh. Jadi Apple aja nggak bisa, itu perusahaan aja nggak bisa, apalagi orang lain gitu loh. Apple meyakinkannya seperti itu. Mereka mengenkripsi data kita menggunakan 128 bit AES dan ini minimal. Jadi informasi enkripsi minimum mereka itu pakai 128 bit AES. Untuk ini kalau bisa dibilang ya, enkripsi AES itu merupakan enkripsi terbaru ya, enkripsi canggih dan zaman sekarang. Bukannya 8 bit atau 16 bit, tapi ini 128 bit. Sudah bayangkan berapa banyaknya. Ini minimal loh ya. Berarti kalau misalnya nanti mereka mau melakukan enkripsi menyeluruh, bisa-bisa mereka memakai yang AES 256. Dan itu lebih gila lagi. Dan tidak hanya itu, mereka memiliki autentikasi 2 faktor yang membuat keamanan selalu terjaga.
Ya zaman-zaman sekarang kita akan tahu ya authentication 2 faktor yang misalnya kita login dari device tertentu, kita disuruh misalnya kirimin kode dan lain-lain seperti itu, faktor authentication. Jadi kita masukin password, habis itu kita kirimi kode verifikasi. Ya semacam kalau kita login ke OVO, ke Tokopedia, ke Shopee, ya seperti itu. Lalu yang kedua, ini yang menurut saya sangat-sangat istimewa dari Apple dan nggak dipunyai di perangkat lain. Ini menurut saya, menurut pengetahuan saya, yaitu kalau sekarang adalah T2 Security Chip. Apa itu? Chip keamanan T2, ini juga saya kutip dari websitenya Apple. Chip keamanan T2 adalah chip silikon khusus generasi kedua Apple untuk Mac. Chip T2 memberikan sejumlah kemampuan pada Mac seperti penyimpanan terenkripsi dan boot aman atau safe boot tadi, pemrosesan sinyal gambar yang ditingkatkan, dan keamanan untuk data Touch ID. Nah, apa gitu? Secara singkatnya, jadi Apple ini punya chip sendiri, namanya chip T2, dan chip ini khusus untuk mengenkripsi data, untuk mengamankan data kita. Jadi enkripsinya nggak lewat prosesor, lewat hard disk, lewat RAM, enggak. Mereka menyediakan chip sendiri. Di pojok kanan bawah, udah saya sediakan gambarnya. Itu ada chip untuk mengenkripsi data. Jadi ada chip khusus, dan itu paten dari Apple, dan nggak ada, menurut pengetahuan saya, belum ada device lain yang punya chip seperti ini. Dalam itu ya, end user ya. Mungkin kalau enterprise ada, tapi kalau untuk end user terus nggak ada. Laptop zaman sekarang, walaupun laptop gaming yang puluhan juta, nggak punya chip enkripsi seperti ini. Jadi ini tuh aman sekali. Nah sayangnya chip ini lihat untuk sekarang ya masih tersedianya itu untuk Mac dan MacBook. Jadi cuma laptop MacBook sama Mac yang desktop itu loh, itu saja. Jadi inilah yang menurut saya membuat Apple itu istimewa gitu, yang membuat Apple itu sangat-sangat secure terhadap data-data pelanggannya. Oke, lalu kesimpulannya yang terakhir, intinya memang tidak ada sistem yang 100% aman seperti kalau kita pernah dengar Anonymous bilang no system is safe. Ya memang pasti ada celah gitu. Ada celah dari softwarenya, atau dari hardwarenya, atau dari firmwarenya. Dari softwarenya, di perangkatnya itu mungkin ada bugnya, atau hardwarenya, barangkali hardwarenya itu bisa diakali, bisa dijumper pakai kabel atau di flash apanya gitu, terus itu bisa bypass. Atau firmwarenya, kita sebagai usernya walaupun aman gitu, tapi kita disuruh bukanya pakai root administrator, pakai root misalnya, dan lain sebagainya, terus kita itu nggak aware, itu bisa jadi sebuah celah gitu bagi para peretas. Namun Apple ini punya segudang fitur unggulan, fitur-fitur yang banyak, yang dengan fitur itu diharapkan konsumen ini data-datanya aman. Dan itu ya untuk sekarang semua konsumen pasti mencari itu. Siapa sih yang pengen datanya dicuri sama orang gitu, siapa sih yang pengen kena virus encrypt itu yang bisa nge-encrypt data terus kita disuruh bayar, siapa sih yang pengen kena gitu, atau siapa yang pengen datanya dicuri terus tersebar di mana-mana, nggak ada yang mau. Jadi ini penting banget, apalagi di era sekarang yang semuanya serba internet, serba online, jadi gampang dicuri gitu, gampang dicuri dari jarak jauh. Maka ini penting sekali. Dan itu sekian video dari saya ya. Ini saya mohon maaf kalau ada noise, mungkin suara mobil atau suara lagu, karena saya lagi ada di warung kopi ini mencari wifi karena di kosan tidak ada wifi. Jadi mohon maaf kalau misalnya penjelasannya berbelit atau ada noise yang kurang enak kalau dengarkan. Sekian dari saya, Rangga Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.